netizen TV Indonesia. Saat ini kami berada di sebuah tempat di mana tempat ini menjadi tempat yang kami nilai sebagai sebuah tempat yang sederhana, tempat di mana menggambarkan suasana pedesaan, menggambarkan suasana miniatur dari Indonesia yang sesungguhnya, bahwa Indonesia itu lebih banyak kaum pedesaan dibandingkan dengan kaum perkotaan. Kita saat ini mau berbincang-bincang soal isu nasional, yakni soal capres, tapi kita bumikan, artinya berbicara soal pencalonan presiden, tapi kita bumikan kepada lokal. Sejauh mana sih daya magnet capres atau isu-isu yang saat ini itu sedang bergulir. Saat ini kita berbincang-bincang dengan beberapa orang. Ini kita akan berbicara secara floor bagaimana kemudian tanggapan mereka di tingkat lokal. Dalam informasi atau yang beredar di masyarakat ini, itu sejauh ini gimana Pak? Yang pertama adalah jangan berbicara soal capres dulu. Tingkat antusias masyarakat saat ini di atas itu sudah ada hingga capres. Tingkat masyarakat di tingkat bawah itu apa Pak? Mereka sudah terbawa arus isu nasional atau masih santai-santai saja menurut jenengan? Menurut saya, kalau yang saya lihat di sekeliling saya itu masih begitu santai ya. Paling yang ada hanya banyak keluhan tentang kebutuhan lah, kebutuhan pokok, diantaranya harga-harga mahal itu dan sebagainya. Tapi untuk mengarah ke calon presiden, saya belum bisa mengatakan bahwa antusias lari ke A atau ke B, gitu Mas Bambang. Kalau menurut jenengan di basis lingkungan jenengan? Kalau saya ini kebetulan karena ini pas di tahun politik juga, terus pas kebetulan juga ada Pilkades yang menandakan pemilihan desa yang akan direncanakan di bulan Oktober ini. Akhirnya mengenai isu-isu politik yang pusat sampai ke daerah seakan-akan menyampaikan dulu karena menginginkan gitu ya, pemilihan Pilkades yang diutamakan. Yang saya tahu dan saya pahami di desa lingkungan saya. Kalau pembicaraan di tingkat warung-warung Pak, sudah mengarah apa belum terhadap calon ini hebat, calon ini begini, calon presiden ini begini gitu. Kira-kira sudah mengarah ke situ belum masyarakatnya? Kalau di warung-warung yang sering saya tongkrong bersama tetangga atau saudara atau teman-teman di desa saya, kebanyakan ya sering menanyakan seperti ini tentang kepemimpinan tahun 2024 seperti apa. Tapi yang saya tahu bukan istilahnya pro atau kontra, tapi kebanyakan pemilihan sekarang tentang masalah perubahan yang mendasar. Dalam arti kata, seperti apa sih perubahan Indonesia ke depan di tahun 2024, tentang masalah pemerintahan atau tata kelola sampai ke desa. Dalam arti kata, menginginkan suatu perubahan yang maksimal dengan kepemimpinan yang benar-benar memahami tentang keadilan menuju ke kesatuan sih yang saya tahu di warung-warung yang sering ngobrol dengan saya, seperti itu. Arahnya kayak gitu ya, iya. Pak Mukodam, arahnya juga kayak gitu ya, iya. Bahwa pada prinsipnya mereka di tingkat bawah itu semacam itu ya, atau mungkin ada hal lain yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi betul kata Mas Gunawan, itu mau perubahan, tapi kalau saya melihat itu arahnya mau ke siapa, ke A atau ke B itu menurut saya belum terlihat. Tapi kalau menginginkan perubahan, mereka itu sangat antusias sekali. Jadi mereka itu udah merasakan bahwa yang namanya kebutuhan pokok, yang namanya apa dan sebagainya itu mahal. Tapi untuk menentukan sikap, saya harus lari milih A atau milih B, itu saya belum membaca yang signifikan, maksudnya terang-terangan begitu. Itu masih
mungkin masih pada takut mungkin Sekarang barangkali. kita declare ya bahwa kalau kemudian di tingkat bawah itu mereka menginginkan perubahan. Artinya kan dari informasi yang kita dapat atau dari tagline yang kita dapat bahwa tema perubahan kan secara otomatis diusung oleh baca pres yang sejak awal itu mengusung perubahan loh. Betul, Hal betul. ini adalah Betul. Anies. Betul. Jadi arahnya ke situ. Iya, Kita betul. langsung lebih mengkerucut dengan alasannya gimana? Alasannya jelas Mas Bambang. Tadi kan bahwa masyarakat itu menghendaki perubahan. Perubahan tentunya kan perubahan di berbagai sektor ya. Paling sektor yang paling mendasar itu kebutuhan pokok agar murah. Seperti dulu-dulu untuk semacam seperti itu kan pemerintah itu lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibanding dengan kacamata sekarang yang kayaknya segala sesuatu itu mundak terus. Jadi apa namanya itu masyarakat tentunya itu sangat-sangat menghendaki perubahan. Tapi itu tadi yang saya katakan itu mungkin belum berani vulgar untuk menyampaikan, memilih bahwa yang sekarang itu apa namanya membawa perubahan adalah Pak Anies Baswedan. Begitu Kalau Mas Bambang. menurut Pak Gunawan apa yang diharapkan dari seorang Anies Baswedan itu? Yang diharapkan saya untuk Pak Anies menuju Presiden tahun 2024, saya inginkan dia memberikan suatu warna perubahan dalam arti yang sebenarnya perubahan dalam pendidikan yang mendasar, yaitu dari semua tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, mengupayakan dia itu dan juga masyarakat menginginkan lebih murah pendidikannya, lebih terjangkau masyarakat, karena secara apa ya tingkat sampai perguruan tinggi kan kebanyakan dari orang-orang yang mampu atau orang yang kaya. Jadi kalau saya pilih keinginan dengan perubahan Pak Anies melalui pendidikan, bisa merubah tata pelayanan pendidikan yang lebih murah dan lebih layak, bisa terjangkau di masyarakat Indonesia. Apakah dari dua capres yang saat ini muncul, panjenengan nggak punya keyakinan bahwa Ganjar mampu melakukan atau merubah dari harga yang tinggi menjadi rendah, kenaikannya tidak stabil? Prabowo mampu menekan angka pendidikan biar merakyat dan berkeadilan. Apakah Anda tidak punya keyakinan semacam itu? Ya punya sih keyakinan, tapi kalau kita berpikir dengan dua kandidat yaitu Pak Ganjar maupun Prabowo, menurut saya itu dia itu sama dengan lingkaran pemerintah yang sekarang. Maksudnya itu ya. Menurut saya itu Pak Ganjar ya sama halnya dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga sama dengan Pak Jokowi karena masih lingkaran di pemerintahan. Berarti tidak punya keyakinan dong. Kalau keyakinan berarti secara mendasar loh. Iya, Kayaknya mendasar itu. Iya kan. Secara mendasar. Tapi kalau misalkan keyakinan punya keyakinan, cuman sama halnya tidak ada perubahan. Kalau milih Prabowo dan Ganjar bisa mengatasnamakan, bisa ada perubahan, tapi tidak mendasar karena ikutnya masih lingkaran. Jadi saya inginkan perubahan yang lebih dominan, yang lebih kuat, yaitu Pak Anies. Karena dia juga mantan Menteri Pendidikan di era Jokowi juga di tahun periode pertama. Kalau pemukul tema apa yang tidak membuat yakin mereka berdua mampu untuk bisa seperti halnya Anies? Saya rasa sekarang aja sudah dirasakan bahwa yang kemarin kampanye itu apa namanya akan seperti ini setelah jadi ya seperti ini juga. Jadi saya tidak yakin ketika nanti yang melanjutkan, mohon maaf, mereka gitu Mas Bowo. Nah sekarang Anies apa jaminannya? Mungkin kan bisa ditarik kepada garis yang sama dong, karena dia butuh saat ini kampanyenya kayak gitu. Yang kemudian nanti yang meyakinkan jenengan bahwa Anies kalau jadi tidak seperti sebelumnya hanya kampanye janji aja. Apa yang membuat menggaransi? Yang menjadi saya yakin, garansi saya yakin bahwa kemarin di Jakarta, DKI itu berdasarkan saya yang
kesana sendiri ataupun dari teman-teman, dari media dan sebagainya, itu satu keberhasilan gitu ya. untuk Jakarta, Mas Oke, Bambang. sekarang kita mengarah sedikit lagi kepada hal politik, bahwa mereka politik itu kan dinamis nih Mas. Iya. Suatu saat kan bisa berubah. Iya, iya. Kalau saat ini kita ngobrol, saat ini kita berbicara bahwa sudah jelas nih petanya kan, PDIP dengan P3 yang sudah terlihat mengusung Ganjar. Kemudian Gerindra, PAN, Golkar, PKB itu yang kemudian sudah mengusung mengerucut satu nama Prabowo. Kemudian 3 partai Nasdem, Demokrat, PKS mengusung Anies. Kalau kemudian berbicara soal koalisi gemuk, itu kan berarti yang saat ini sedang dibicarakan, sedang ramai, bahwa Gerindra, Golkar dan sebagainya. Secara politik, apakah panjenengan berdua yakin dengan hanya 3 partai yang saat ini sudah terbaca atau terlihat terekspos mampu mengalahkan koalisi gemuk yang ini? Kemudian apakah mampu mengalahkan PDIP yang menjadi partai pemenang dan penguasa? Kan harus ada keyakinan dong ketika kita itu. Apa yang membuat bahwa kita nggak peduli wis, katakanlah meskipun gemuk bisa kalah? Ada nggak jenengan punya alasan kayak gitu? Saya sangat yakin Ya, apa alasan? bahwa yang gemuk-gemuk itu nanti akan tersingkir. Alasannya Alasannya apa? Jadi mohon maaf, saya bicara, Bang, salah satu partai salah satu partai lah ya, yang basis masanya strukturalnya ke atas jelas-jelas memilih Ganjar, kalau seperti itu ya. Tapi di bawahnya saya melihat tidak ada yang mau. Akar rumput itu di bawah larinya ke situ. Jadi itu hanya keinginan elit politiknya aja. Saya rasa seperti itu. Kalau jenengan apa keyakinannya? Keyakinan mengenai Anies akan menang. Anies menang, Iya. yang lebih utama menurut saya berarti Anies benar-benar memberikan warna dengan yang lain. Maksudnya keyakinan saya, masyarakat sudah tahu seperti apa sih pemerintahan dari 2 periode ini. Banyak janji-janji yang tidak pernah ditepati. Banyak lah, bukan berarti pendidikan, komplek lah istilahnya, sampai subsidi dan sebagainya, benar-benar tidak dirasakan masyarakat. Makanya saya keyakinan masyarakat Indonesia sudah cerdas dalam memikirkan pemilihan yang ntar tahun 2024. Insya Allah di bulan Februari, insya Allah Anies yakin menang, insya Allah. Yang saya optimiskan Anies menang, karena menginginkan perubahan yang dasar, yaitu pemerintah sekarang tidak berpihak pada rakyat, seperti itu. Sekarang kita lebih mendekat lagi kepada kultur. Yang pertama adalah kultur masyarakat Indonesia, yang kedua adalah kultur masyarakat Jawa. Sekarang kita lihat nih, di berbagai medsos itu ada sebuah pernyataan dari orang yang tidak mendukung Anies. Kita fair aja kan. Ini kan bicara secara umum, saya sebagai moderator kan netral nih. Pembicaraannya bahwa lebih kepada rasis. Kan kayak gitu. Bahwa sing jadi presiden nang Indonesia kuwe rata-rata itu orang yang berbasis keturunan Jawa. Kan kayak gitu Mas. Anies itu kan dipukul. Mau impor, mau Arab, keturunan Yaman, dan hal yang menurut kata-kata itu sangat sangat nggak etis ketika kita sampaikan. Nah, menurut Anda gimana itu? Artinya ritme-ritme medsos, ritme-ritme dunia maya yang mempojokkan atau apa sih bahasanya, menjustis bahwa pemimpin di Indonesia itu tidak akan berhasil kalau import. Kan kita dengar kayak gitu. Kemudian pemimpin Indonesia itu jangan dipilih karena dia itu bukan asli keturunan yang tahu tentang kultur Indonesia. Kan kayak gitu Mas. Yang banyak kan kita fair aja di medsos kayak gitu dong. Artinya kita lebih terbuka, lebih rasionalis, tidak kemudian mewakili apa sih keinginan kita harus karena di luar itu kan memang ada pukulan-pukulan kayak gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, atau diskusi kita adalah,
Kira-kira dengan hal-hal yang semacam itu, apakah karena mereka tidak suka atau bisa dinalarkan bahwa wong-wong etnis atau orang keturunan itu yang pertama tidak bisa memahami kultur masyarakat Indonesia, tidak mampu menjadi pemimpin yang kulturnya berbeda, kan kayak gitu. Terus bahwa orang-orang etnis itu biasanya gue angel kayak gitu. Menurut dengan gimana itu? Ini kan bukan iya, fitnah nih. iya, Kita iya, baca iya, kan di banyak medsos kayak ya. gitu ya. Tapi kalau melihat Anies yang dipikir masalah rasis atau keturunan, Ya, itu melihat kita harus tahu bahwa sejarah ya. gitu Kalau ya. kakeknya kan benar-benar dia pejuang ya, Hmm. kakeknya si Baswedannya itu. Hmm. Kalau melihat situ, insya Allah masyarakat harus tahu membaca sejarah Ya. bahwa benar-benar kakeknya itu benar-benar pejuang Hmm. sejati dalam memerdekakan Indonesia, ikut terlibat. Hmm. Bahwa keturunan Arab atau keturunan Yaman atau boleh dikatakan yang dipaham orang-orang yang hidung mancung, Hmm. insya Allah tahulah bahwa apa yang dia kerjakan di Indonesia benar-benar membela tanpa dibayar. Pejuang-pejuang turunan Arab beda dengan turunan-turunan Tiongkok yang notabene berpikir tentang perniagaan. Ya. Jadi lebih memahami Liberal ya. harus Tidak benar-benar orang Arab itu pejuang tanpa ada tendensius tentang masalah perniagaan, tapi benar-benar menyebarkan Islam yang baik, terus memberikan suatu warna bahwa ini loh, bahwa apa yang diinginkan Indonesia sudah pernah terjadi, bahwa kakeknya Baswedan benar-benar pejuang gitu ya. di Indonesia. Kalau Mas Mukodam gimana? Apakah ada sebuah keyakinan bahwa import atau bukan orang Indonesia yang tulen itu mampu kemudian mengatur kultur Indonesia? Alasannya apa? Kalau saya gini, Mas Bambang. Ya. Jadi ketika saya apa istilahnya melihat atau mendengar yang seperti itu, memang saya ingat kalimat yang disampaikan oleh Aidit ya, yang mengatakan tokoh PKI bahwa ketika ingin menguasai Indonesia, maka kuasai dulu Jawa dan kemudian kuasai dulu media. Oh, gitu ya kan. Lah itu bagian dari trik politik. Jadi apa ya, yang sesungguhnya itu tidak seperti itu, tapi disampaikan lewat, kalau bahasa sekarang mungkin buzzer ya, orang-orang yang dapat bayaran dari itu. Jadi padahal sejarah kan tadi Mas Gun sudah menyampaikan bahwa pertama kali yang mengakui Indonesia merdeka aja Arab. Gitu ya. Iya kan, negara Arab kan. Logikanya berarti itu tidak benar ketika itu. Belum berbicara soal, mohon maaf ya, dikaitkan dengan agama dan sebagainya. Kita bicara etnis ya, apa bicara yang fakta aja gitu loh, bahwa itu saya yakin bagian dari fitnah. Gitu ya. Iya. Yakin ya. Begitu Mas Bambang. Baik, itu tadi perbincangan menarik kita